Halo, jumpa lagi dengan saya Tarolai. Masih dalam serial cross-site scripting. Dalam video sebelumnya, saya sudah memperkenalkan mengenai reflected cross-site scripting. Disebut reflected karena apapun yang kita ketik, kita submit ke dalam web server, hasilnya itu bounce back ke kita dan ditimbul menjadi suatu hasil. Jadi kalau kita lihat, apapun yang kita input di dalam field ini akan muncul di sini. Jadi kalau kita lihat, inspect dari sisi ini, kita akan lihat bahwa page ini sebetulnya juga bagian dari suatu form, yang mana form itu disubmitkan kepada page ini. Jadi apapun yang kita masuk di sini akan dikirim ke web server, dan dari web server akan masuk ke dalam page form tadi itu, dan akan bounce back ke kita dengan apapun yang ditampil di situ. Nah, jadi kita sudah pelajarin dalam video sebelumnya itu mengenai reflected cross-site scripting. Nah, kali ini saya akan berbicara mengenai persistent. Persistent cross-site scripting berbeda dengan reflected, hanya berlaku terhadap si page yang ada dari si browser. Jadi si A yang melakukan terkena korban dari sisi reflected cross-site scripting, maka hanya terpengaruh kepada browser dia saja. Sedangkan persistent cross-site scripting adalah suatu metode di mana script ataupun code yang kita injek itu tersimpan di sisi server, bukan di sisi browsernya. Dalam hal ini, contoh ini kita melihat ada suatu blog, jadi suatu aplikasi blog. Sebelumnya saya login dulu. Sehingga kalau kita lihat, kita statusnya masih sudah terlogin admin, maka di sini kalau saya menginput blog ini, maka apapun yang saya input di sini akan represent di sini sebagai user admin. Nah, dari sini kita melihat bahwa page ini pun punya vulnerability dari cross-site scripting, karena apapun yang kita masukkan di sini akan tampil di sini. Jadi kalau kita melihat seperti ini, maka kita akan lihat bahwa itu pun juga terexecute dengan atribut-atribut dari scriptnya itu. Kita lihat bahwa ini pun juga di execute. Nah, perbedaan ini dengan reflected, script yang tersimpan di sini ini bukan hanya dari sisi browser, tetapi dari juga tersimpan di sisi servernya. Jadi kalau suatu saat kalau orang view blog, kalau kita lihat show all, kita akan melihat bahwa semua postingan orang masuk di sini, dan kita lihat bahwa atribut ini pun masih di execute. Jadi kalau saya sudah login atas nama suatu user, dan mungkin kalau masih ingat kemarin itu di video yang sebelumnya saya memasukkan ini, maka saya bisa script ini pun akan juga terexecute. Lalu di bawahnya saya sisipkan di sini, maka pada saat saya save, dia akan masuk ke hello, dan kalian akan lihat bahwa scriptnya itu tidak muncul, tetapi itu akan di execute. Jadi seandainya
orang view block pun, choose all, kalian pada saat show block, kalian akan lihat bahwa dia keluar dulu hello, baru keluar semuanya. Berarti script yang ada itu, yang kita input tadi itu juga tersimpan di sisi servernya. Hal yang sama juga, misalnya kalau kalian masih ingat di video saya sebelumnya, kalau saya mengambil cookie, maka ini juga akan muncul, dan script ini juga akan tersimpan di dalam servernya. Saya ngisi bloknya. Lalu saya simpan di sini, maka pada saat di execute akan muncul session cookie saya dan tersimpan di situ. Dan kenapa dua kali hello? Karena di sini ada hello, di sini ada cookie. Hal yang sama jika saya masuk ke sini, show all, maka akan dua kali. Keluar akan cookie dan kedua akan hello. Masuk di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan persistent cross-site scripting. Bisa dibayangkan kalau misalnya blok ini saya input seperti ini, kalau masih ingat di video saya sebelumnya, jadi saya masukkan script ini dan mencuri session cookie dan tersimpan di server yang lain. Jadi cookie yang session cookie-nya yang tersimpan di situ. Kalau saya masuk di sini, kita lihat kalau ini kita copy. Ini script yang sama di video saya sebelumnya. Maka ini akan masuk sessionnya ini, cookie-nya itu akan masuk ke server yang sebelumnya. Jadi bahayanya dari sisi cross-site scripting ini, tanpa orang yang view block saja, otomatis sudah tercuri dari sisi session cookie-nya. Demikian video saya kali ini menunjukkan bagaimana bahayanya dari suatu persistent cross-site scripting. Jangan lupa selalu follow dan subscribe YouTube channel saya untuk menyaksikan video-video lainnya.